Pasca Islah di Lirboyo dan disepakatinya Muktamar Nahdlatul Ulama akan dipercepat. Mulai santer, siapakah Rais Am PBNU ke depan? Mungkinkah tetap KH Miftahul Akhyar? Atau sosok yang mulai jadi pembicaraan juga, yaitu Kiai Haji Said Aqil Siraj. Siapakah Kiai Said Aqil Siraj? Di sebuah desa bernama Kempek, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, senyum bahagia KH Aqil Siraj mengembang. Tepat pada 3 Juli 1953, pengasuh pesantren Kempek itu dianugerahi seorang bayi laki-laki, yang kemudian diberi nama Said. Ayah saya hanya memiliki sepeda ontel, beli rokok pun kadang tak mampu. Dulu setelah ayah memanen kacang hijau, pergilah ia ke pasar Cirebon. Zaman dulu yang namanya mobil transportasi itu sangat jarang, dan hanya ada pada jam-jam tertentu. Kenang Kiai Said dalam buku Meneguhkan Islam Nusantara. Di mana saja beliau belajar ilmu agama? Setelah merampungkan mengaji dengan ayahanda maupun ulama di sekitar Cirebon, Said remaja kemudian belajar di pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Di Lirboyo ia belajar dengan para kiai seperti KH Mahrus Ali, KH Marzuki Dahlan, dan juga Kiai Muzajat Nganjuk. Tidak hanya itu, setelah selesai di tingkatan aliyah, ia melanjutkan kuliah di Universitas Tribakti yang lokasinya masih dekat dengan pesantren Lirboyo. Setelah dari Lirboyo, ia pindah menuju kota Mataram, menuju Ngayogyakarta Hadiningrat. Di Yogyakarta, Said belajar di pesantren Al-Munawir, Krapyak, di bawah bimbingan KH Ali Maksum, Rais Am KBNU 1981-1984. Apakah beliau kuliah juga di sana? Ya, selain mengaji di pesantren Krapyak, ia juga belajar di IAIN Sunan Kalijaga, yang ketika itu KH Ali Maksum menjadi guru besar di kampus yang saat ini sudah bertransformasi menjadi UIN itu. Sudah puas menuntut ilmu di Nusantara? Belum. Ia merasa belum puas belajar di dalam negeri. Ditemani istrinya, Nur Hayati, pada tahun 1980, ia pergi ke negeri Makkah Al-Mukarramah. Di sana ia belajar di Universitas King Abdul Aziz dan Ummul Qura, dari sarjana hingga doktoral. Perjuangan keluarga kecilnya di Tanah Hijaz juga sering berpindah-pindah untuk mencari kontrakan yang murah. Kenapa? Pada waktu itu, Bapak kuliah dan sambil bekerja. Kami mencari rumah yang murah untuk menghemat pengeluaran dan mencukupkan beasiswa yang diterima Bapak, ungkap Muhammad Said, putra sulung Kang Said. Bagaimana dengan Gus Dur? Gus Dur sering berkunjung ke kediaman kami. Meski pada waktu itu rumah kami sangat sempit, akan tetapi Gus Dur menyempatkan untuk menginap di rumah kami. Ketika datang, Gus Dur berdiskusi sampai malam hingga pagi dengan Bapak, ungkap Muhammad Said bin Said Aqil. Kapan Kiai Said pulang ke Indonesia? Setelah Kang Said mendapatkan gelar doktor pada 1994, ia kembali ke tanah airnya, Indonesia. Gus Dur mengajaknya aktif di NU dengan memasukkannya sebagai wakil Katib Am PBNU dari Muktamar ke-29 di Cipasung. Ketika itu, Gus Dur mempromosikan Kang Said dengan kekaguman. Dia doktor muda NU yang berfungsi sebagai kamus berjalan dengan disertasi lebih dari 1000 referensi. Puji Gus Dur. Adakah kemiripan Kiai Said dengan Gus Dur? Disampaikan oleh KH Nawawi Abdul Jalil, pengasuh pesantren Sidogiri Pasuruan, ketika kunjungannya di kantor PBNU pada 25 Juli 2011, Kiai Nawawi menganggap bahwa Kang Said mirip dengan Gus Dur, bahkan dalam bidang kenyelenehannya. Nyelenehnya pun juga sama, ungkap Kiai Nawawi. Dengan kondisi warga NU yang dibilang banyak persoalan internal, apakah Kiai Said figur yang cocok untuk menjadi Rais Am PBNU berikutnya? Setidaknya dalam konflik PBNU yang telah terjadi, dapat dilihat oleh publik bahwa Kiai Said Aqil bersama para mustasyar dan sesepuh NU sangat tegas dan bijaksana dalam mengambil tindakan, mengutamakan keutuhan jamiah bahkan jika hanya dibandingkan dengan konsesi tambang. Kiai Said Aqil juga tegas mengingatkan bahwa NU itu terkenal dengan penengah yang menyelesaikan konflik, jadi sangat tidak patut jika NU itu sendiri suka berkonflik. Namun, jika Kiai Said menjadi Rais Am PBNU, maka siapakah sosok ketua umumnya? Bagaimana menurut Anda?